Timnas Myanmar dan Timnas Indonesia akan berjumpa di Tuuna Stadium, Yangon, pada matchday 1 grup B Piala AFF 2024. Pertandingan Myanmar versus Indonesia ini dijadwalkan kick-off Senin, 9 Desember 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di turnamen ini. Myanmar yang akan menjadi lawan pertama pasukan Shin Tae-yong. Pertandingan ini penting sebagai langkah awal untuk meraih hasil positif di fase grup. Namun, Myanmar bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki kekuatan yang dapat memberi kejutan, terutama dengan kehadiran beberapa pemain yang berkarier di luar negeri. Timnas Myanmar akan diperkuat oleh sejumlah pemain yang berlaga di luar negeri, menunjukkan kualitas dan pengalaman mereka. Berikut pemain-pemain abroad Myanmar. Pemain-pemain tersebut membawa pengalaman dari kompetisi regional di Thailand, Malaysia, dan Kamboja, yang akan menjadi modal penting bagi Myanmar di turnamen ini. Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Win Naingtun, striker yang kini bermain untuk Chiang Rai United di Thailand. Pemain ini memiliki pengalaman bermain di Indonesia bersama Borneo FC pada musim 2023-2024. Selama membela Pesut Etam, Win Naingtun tampil dalam 25 pertandingan, tapi tak berhasil mencetak gol. Namun, pengalamannya di Liga 1 membuatnya cukup mengenal gaya permainan Indonesia, yang bisa menjadi sedikit keuntungan bagi Myanmar dalam pertandingan nanti. Timnas Myanmar dan Timnas Indonesia akan berhadapan di Tuuna Stadium, Yangon, pada matchday 1 grup B Piala AFF 2024. Pertandingan antara Myanmar versus Indonesia ini dijadwalkan kick-off Senin, 9 Desember 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pengamat sepak bola nasional, Yusuf Kurniawan, mencoba menganalisis strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, dalam laga nanti. Saya nggak pernah melihat cara bermain berbeda dari ST. Pasti akan defense counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Saya pikir, itu bijaksana, dan itu kebiasaan ST untuk melawan tim yang baru dihadapi. Namun, dia akan tetap hati-hati, enggak frontal juga. Nanti, seperti saat melawan Cina lagi, kita memegang bola, tapi malah terkena jebakan. Apalagi, tim kita tim muda semua, yang baru kembali bersama-sama, main di kandang lawan, dan menghadapi tim senior. Saya pikir, ST akan lebih bermain seperti biasanya memulai laga, bermain akan bertahan dulu, melihat dulu bagaimana lawan, baru akan ada reaksi yang akan dilakukan, imbuh pengamat yang akrab disapa Yuke tersebut. Menurut Yusuf Kurniawan, Timnas Indonesia beruntung bertemu Myanmar di laga perdana. Kans untuk meraup 3 poin pertama terbuka lebar meski Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bermain di kandang lawan. Beruntung juga lawan pertama enggak langsung ketemu Vietnam, tapi Myanmar. Meski main di Myanmar, mestinya kita bisa menang. Semoga saja anak-anak bisa langsung ngegas. 3 poin pertama itu sangat penting bisa kita ambil. Match pertama sangat krusial, dan itu tidak mudah untuk tim kuat sekalipun. Berlanjutnya, ketika ditanya soal chemistry yang menjadi sorotan, mengingat skuad Timnas Indonesia yang ada saat ini didominasi pemain muda dan minim jam terbang di level senior, Yusuf Kurniawan tak melihatnya sebagai persoalan serius. Pada musim ini, Mees Hilger sudah mencatatkan 19 penampilan di semua kompetisi. Catatan ini belum ditambah 2 laga bersama Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pertandingan yang harus dilalui bek berusia 23 tahun tersebut, risiko mengalami cedera pun semakin membesar. Hal ini pun terbukti ketika cedera hamstring menimpa Hilgers, hingga sempat absen dalam beberapa laga Twente dan Timnas Indonesia. Jeffrey De Visser mengatakan, semakin tinggi level permainan yang dimiliki Hilgers, jumlah pertandingan pun akan semakin meningkat. Dia bermain di banyak pertandingan, termasuk pertandingan di Eropa juga. Sabtu, 7 Desember 2024. Pada musim ini, tenaga Hilgers akan semakin terkuras karena harus membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berita seputar Timnas Indonesia masih menjadi buruan pembaca FIFA bola sepanjang Jumat 6 Desember 2024. Yang paling diburu adalah soal Ayase Ueda. PSSI buka suara terkait rumor Timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain Jepang ini. Ada juga kabar dari Timnas Bahrain. Negara Timur Tengah ini menjilat ludah sendiri setelah sempat meremehkan Timnas Indonesia. Banyak orang ingin menurunkan berat badan, tetapi sulit meluangkan waktu untuk olahraga. Aktivitas yang padat atau rasa malas seringkali menjadi penghalang utama. Akibatnya, berat badan tak kunjung turun, bahkan seringkali naik karena kebiasaan makan yang tidak terkontrol. Rasa frustrasi pun muncul ketika usaha dia tidak memberikan hasil. Timnas Bahrain yang sempat berada di atas angin, dengan mengalahkan Australia 1-0 malah berada di peringkat kelima dengan poin yang sama. Kini, faktanya Bahrain menjilat ludah sendiri.
sempat meremehkan timnas Indonesia, kini malah mengakui pasukan Shin Tae-yong berkembang cukup pesat dan sulit dipantau. Piala AFF 2024 dimulai dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai kiprahnya di kejuaraan sepak bola Asia Tenggara itu pada Senin, 9 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B pada Piala AFF 2024. Tim Garuda, yang kali ini akan menurunkan pemain-pemain muda berusia 22 tahun ke bawah, berada satu grup dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos, seperti yang sudah dimulai sejak Piala AFF 2018, meski berubah pada edisi 2020 karena pandemi COVID-19. Piala AFF 2024 juga digelar dengan sistem kandang atau tandang. 4 laga dimainkan di fase grup, 2 laga digelar di kandang dan 2 lainnya digelar di markas lawan. Myanmar akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kedua tim akan berhadapan di Tuwuna Stadium, Yangon pada Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat ya. Tim Garuda akan lebih dulu melakoni laga tandang di Piala AFF 2024. Selain Myanmar, timnas Indonesia harus menjalani ujian yang sulit pada laga tandang lainnya. Ya, dalam laga ketiganya di grup B Piala AFF 2024, tim asuhan Shin Tae-yong itu bertandang ke markas Vietnam, Viet Tri Stadium, Phuoc, pada 15 Desember 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang pada fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. 2 lawan yang akan dihadapi tim Garuda di depan pendukungnya adalah Laos dan Filipina. Timnas Indonesia menghadapi Laos pada 12 Desember 2024. Sementara untuk laga kontra Filipina baru akan digelar pada 21 Desember 2024, memberikan kesempatan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk beristirahat lebih panjang dengan tidak bertanding pada 18 Desember 2024, di mana 4 tim lainnya bertanding. Myanmar versus Timnas Indonesia. Stadion Tuwuna, Yangon. Senin, 9 Desember 2024, kick-off, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, merasa sangat bangga dengan perkembangan mental para pemain timnas Indonesia menjelang duel pertama melawan Myanmar pada fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Sumarji mengatakan mentalitas memang jadi salah satu aspek utama yang telah ditingkatkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama pemusatan latihan, TC. Selain itu, fisik para pemain juga mendapatkan perhatian penuh. Menurut Sumarji, para pemain telah memperlihatkan perkembangan yang pesat dari segi mental. Oleh karena itu, skuad Merah Putih bisa memiliki kepercayaan diri untuk menatap persaingan ketat di Piala AFF 2024. PSSI resmi rilis 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menariknya, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret 2 pemain abroad dalam skuad final timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia abroad yang diputuskan dicoret oleh Shin Tae-yong adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sebelumnya, nama Justin Hubner dan Ivar Jenner masuk ke daftar 33 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, TC. Namun, Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak kunjung mendapat izin dari klubnya sehingga STY memutuskan mencoret keduanya. Hal ini dikarenakan Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Timnas Cina dikabarkan berencana naturalisasi 5 pemain jelang lawan timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain ex-Manchester United. Diketahui, timnas Cina masih menyisakan 4 laga lagi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan Cina dengan timnas Indonesia. Duel Cina versus timnas Indonesia akan tersaji pada 5 Juni 2025. Dengan begitu, ini jadi 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina sendiri kini masih terdampar di dasar klasemen sementara grup C. Mereka mengemas 6 poin, sama seperti timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi ketiga hingga kelima berurutan. Mengingat persaingan berlangsung ketat di grup C sehingga Cina masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026, mereka pun mempersiapkan diri lebih matang untuk melakoni 4 laga tersisa di grup C. Kelima pemain itu adalah Rian Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama Tahith Chong pun jadi sorotan besar. Pasalnya diketahui, Tahith Chong diketahui pernah bergabung dengan Manchester United. Hal itu tepatnya terjadi pada musim panas 2016.
Winger berusia 25 tahun itu bergabung ke Man United dari Akademi Feyenoord Rotterdam. Tahith Chong Senidri memulai karirnya di skuad Man United U18. Kemudian, pemain kelahiran Willemstad, Curaçao, pada 4 Desember 1999 itu pun debut di tim senior Man United pada 2018. Kemudian, Tahith Chong dipinjamkan ke beberapa tim untuk mendapat pengalaman dan menit bermain. Pada musim panas 2022, pemain berpaspor Belanda ini pun dilepas permanen Man United ke Birmingham City. Kini, dia membela Luton Town sejak musim panas 2023. Akankah rumor ini benar terjadi? Jika bisa menaturalisasi kelima pemain itu, Cina tentunya berharap bisa tampil lebih moncer demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi skuad Garuda akan diperkuat 24 pemain di Piala AFF 2024. Para yang tersebut sudah siap tempur. Skuad Garuda akan melakoni laga perdana grup B dengan melawan Myanmar di Stadion Thuna, Yangon, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Sumarji mengatakan 24 pemain sudah siap turun laga untuk pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan sangat matang. Ya, 24 pemain, kata Sumarji, Jumat, 6 Desember 2024. Sumarji tak bicara banyak soal situasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, sebab klub masing-masing pemain belum memberikan izin. Daftar lengkap pemain Timnas Vietnam untuk Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik memilih untuk memasukkan nama penyerang naturalisasi Rafael Son atau Nguyen Xuan San. Vietnam sebelumnya memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan. 2 pekan di Korea Selatan, Vietnam menjalani latihan intensif dan melakoni 3 pertandingan uji coba. Setelah itu, sesi latihan dilanjutkan di Vietri mulai Kamis 5 Desember lalu. Pada sesi tersebut, pelatih Kim Sang-sik memanggil 3 pemain baru termasuk Nguyen Xuan San. Mereka baru dipanggil karena lebih dulu harus membela Namdin di ajang AFC Champions League 2024-2025. Selain Xuan San, 2 pemain dari Namdin adalah Nguyen Van Enam dan Nguyen Van Toan. Dari 33 pemain, Kim Sang-sik kemudian hanya mendaftarkan 26 pemain ke Piala AFF 2024 sesuai dengan regulasi. Ada 7 pemain yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan. 7 pemain tersebut adalah Dang Van Lam, Han Van Dek, Nguyen Van Truong, Tran Bao Toan, Nguyen Tai San, Nguyen Din Bak, dan Nguyen Quoc Viet. Dicoretnya Dang Van Lam bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, Dang Van Lam sudah lama jadi andalan Vietnam. Namun, setelah cedera pada 2024 ini, dia kalah bersaing dengan Nguyen Philip. Pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi Timnas tertarik pada K-League atau Liga Korea. Untuk meningkatkan dan memberikan pelatihan yang spesifik untuk para penyerang atau striker Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengajak mantan anak didiknya, Yeom Ki-hun. Dia datang sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong, yang melatih striker Timnas Indonesia secara khusus. Pelatih berusia 41 tahun itu menyatakan bahwa ketika dia pertama kali tiba di Indonesia, dia tidak pernah membayangkan kondisi yang akan terjadi. Dia perlu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Yeom Ki-hun mengakui fakta bahwa keadaan sebenarnya berbeda karena dia tidak melatih pemain Korea Selatan. Selain itu, tim Garuda terdiri dari pemain lokal dan pemain asing yang saat ini bermain di Eropa. Menurutnya, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit ini. Selain itu, Yeom belum lama bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pemain lokalnya ada, pemain naturalisasinya ada banyak, jadi perlu waktu untuk organisasi. Kekuatan organisasi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, ya ujar pelatih striker Timnas Indonesia tersebut dilansir dari media Korea Selatan, Best 11. Menurut mantan pelatih Suwon FC tersebut, saat dia menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awalnya, dia tidak memiliki tugas khusus karena dia hanya melihat dan menilai kondisi skuad Garuda. Dia berpartisipasi dalam latihan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya saat tim Garuda mempersiapkan untuk pertandingan. Pada 30 Agustus lalu, Yeom berpartisipasi dalam latihan perdana Timnas Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan pertama baginya untuk bertemu dengan pemain Timnas Indonesia. Yeom bilang dia masih canggung dan belum dekat dengan pemain saat itu. Namun, pada November 2024, saat tim Merah Putih mempersiapkan pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, hubungan mereka semakin dekat. Oleh karena itu, dia telah melakukan banyak percakapan dengan penyerang Timnas Indonesia. Setelah dipanggil 3 kali, saya bisa mengenal banyak pemain.
Awalnya saya berada dalam situasi untuk menonton dan belajar, tetapi sekarang pelatih telah memberi saya peran sebagai pelatih penyerang. Namun, karena ini timnas, jadi waktunya tidak banyak, ucap Yeom. Di sela-sela tersebut, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi timnas tertarik pada Kalik. Dia mengatakan bahwa pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas Indonesia tertarik untuk bermain di Kalik karena dia memiliki banyak rekor di Korea Selatan. Yeom Ki-hun adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dari negeri ginseng. Dia memiliki rekor yang luar biasa. Dari Jeonbuk Hyundai Motors hingga Suwon Samsung, Yeom sempat membela 4 klub Korea Selatan. Dia telah bermain 546 pertandingan profesional untuk Ulsan Hyundai, Korean Police, Suwon Samsung, dan Jeonbuk Hyundai Motors. Dia juga mencetak 103 gol dan memberikan 131 assist. Untuk 4 tim ini, asisten pelatih yang lahir pada 30 Maret 1983 tersebut mengatakan bahwa para pemain naturalisasi dari timnas Indonesia mendatanginya setelah mengetahui rekor tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah resmi mengumumkan skuad akhir yang akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024 pada Jumat malam, 6 Desember 2024 waktu Indonesia Barat. Dalam turnamen 2 tahunan ini, terdapat total 24 pemain yang dipilih untuk mewakili Indonesia. Turnamen yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship 2024 ini dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain, yaitu Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC, Erlangga Setio yang berasal dari PSPS Pekanbaru, dan Dava Fasya dari Borneo FC. Bola.com juga memberikan ulasan mengenai performa terkini ketiga penjaga gawang timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut mengenai mereka di bawah ini. Cahya Supriyadi merupakan salah satu kiper yang memiliki catatan impresif di Pegadaian Liga 2 2024-2025. Pemain berusia 21 tahun ini selalu menjadi pilihan utama dalam menjaga gawang FC Bekasi City. Dengan postur tubuh yang mencapai 179 cm, performanya sebagai kiper sangat menjanjikan. Pada musim ini, Cahya telah tampil sebanyak 9 kali, mencatatkan 5 clean sheet, dan hanya kebobolan 5 gol. Sebagai mantan pemain Persija Jakarta, Cahya bukanlah sosok yang asing bagi Shin Tae-yong. Dia menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut, dan telah berpartisipasi dalam 2 pertandingan pada kualifikasi Piala Asia U20 2022. Kiprah Erlangga Setio di PSPS Pekanbaru menunjukkan performa yang mengesankan. Meskipun tidak menjadi pilihan utama, kiper berusia 21 tahun ini selalu mampu menunjukkan kemampuannya setiap kali diberi kesempatan oleh pelatih. Dia telah mencatatkan 3 penampilan di Pegadaian Liga 2 musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Erlangga berkontribusi besar saat timnya meraih kemenangan melawan Dejan FC dengan skor 2-0 dan Sriwijaya FC juga dengan skor 2-0, serta hasil imbang 2-2 melawan Persikabo 1973. Sama seperti rekannya, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio juga merupakan bagian dari timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Pada laga persahabatan melawan Moldova U20 yang berlangsung pada 4 November 2022, kiper yang memiliki tinggi 196 cm ini diturunkan untuk memperkuat tim jika dibandingkan dengan 2 nama sebelumnya. Dava Fasya menjadi satu-satunya kiper yang belum mendapatkan kesempatan bermain dalam kompetisi domestik musim ini. Pemain berusia 20 tahun ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan di BRI Liga 1 2024-2025. Sebagai jebolan Garuda Select, ia kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata di Borneo FC. Meskipun demikian, di level tim nasional, Dava Fasya tidak kalah berpengalaman dibandingkan dengan 2 rekannya. Dava Fasya adalah penjaga gawang andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U20 2023, ungkap sumber. Kiper yang memiliki tinggi 184 cm ini menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan, sehingga berhasil menggeser posisi Cahya Supriyadi yang sering menjadi starter dalam timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023. Dava Fasya berhasil tampil penuh dalam 3 pertandingan yang dijalani oleh timnya. Dalam pertandingan tersebut, ia menghadapi Irak U20 dengan hasil 0-2, melawan Suriah U20 dengan skor 1-0. Serta berhadapan dengan Uzbekistan U20 yang berakhir dengan skor 0-0. Penampilannya yang solid di level internasional menunjukkan bahwa meskipun ia belum bermain di liga domestik,
Kualitas dan kemampuannya sebagai kiper tidak dapat diragukan lagi. Dua bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Tom Haye berani ungkap alasan mereka gabung skuad Garuda. Verdong dan Haye tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia. Alasan utama mereka adalah optimisme terhadap perkembangan sepak bola di tanah air, yang kini mulai mendapat sorotan dunia. Kelvin Verdong, bek berusia 27 tahun, telah mencatatkan 7 penampilan bersama skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Haye, The Haye Way, Verdong menceritakan bagaimana ia tidak ragu melepaskan paspor Belanda untuk membela Merah Putih. Saya melihat sepak bola di Indonesia sedang berkembang pesat, ujar Verdong dengan penuh keyakinan. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan tersebut terasa lebih mudah karena melihat beberapa pemain lain seperti Tom Haye dan Jay Itzes telah lebih dulu melakukan hal serupa. Saya pikir Tom juga sudah berada di sana dengan beberapa pemain. Jadi ini adalah pilihan yang mudah bagi saya, bagi Tom Haye, yang memulai proses naturalisasi lebih awal dibanding Verdong. Potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia menjadi daya tarik utama.